Anies yang biasanya santai dan agak cuek dengan kritikan, akhir-akhir ini berubah jadi lebih agresif dan tampil menyerang. Biasanya defensif, sekarang lebih ofensif, tapi akhirnya offside karena ternyata ucapannya ngawur dan kemudian dibalas balik dengan telak. Dengan demikian, pilihan di tangan Anda. Apakah mau memilih yang suka lari pagi atau suka lari dari janji? Mau pilih yang olahraga atau olah kata? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwer. Dalam acara hari ulang tahun ke-21 Partai PKS, Anies membanggakan dirinya sendiri. Dia mengaku siap adu gagasan dengan capres-capres lainnya. PKS, Nasdem, dan Demokrat tawarkan gagasan kepada masyarakat, tapi dia mengaku kalah kalau Pilpres 2024 nanti ditentukan lewat adu lari pagi keliling Indonesia. Tapi kalau adu gagasan, adu karya, dan rekam jejak, Anies mengaku siap. Anies sindir soal lari pagi. Ini jelas mau menyindir satu capres bernama Ganjar Pranowo. Anies memang suka munafik, karena dulu Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI pernah lari pagi seminggu sekali ke balai kota. Alasannya untuk hidup sehat sekaligus mengurangi kemacetan. Bahkan Sandiaga kadang bersepeda ke kantor. Dulu Anies enggak ributin lari paginya Sandiaga, tapi kenapa hari ini mempermasalahkan lari pagi? Bukankah itu namanya munafik? Partai PKS, Nasdem, Demokrat tawarkan gagasan. Gagasan kayak apa yang bisa mereka berikan? Tiga partai itu udah jelas rekam jejaknya, enggak bermutu. Yang satunya suka jualan agama, yang satu lagi banyak kader tukang korup, yang satu lagi ada yang terlibat korupsi BTS. Memangnya partai kayak begini mau tawarkan program apaan sih? Anies lomba lari jelas kalah. Tapi kalau lomba keliling Indonesia naik pesawat jet pribadi pasti menang telak. Dan satu yang paling hebat, Anies akan jadi yang paling hebat kalau lomba lari dari masalah. Lari dari tanggung jawab adalah spesialisasi Anies. Untuk keruk sungai aja harus digugat warga dan dihukum pengadilan dulu. Kalau enggak begitu, dia mungkin enggak bakalan kerjakan. Lagian, kalau cuma adu gagasan tapi enggak ada implementasi, ya sama aja bohong. Anies memang terkenal pemuja gagasan. Dia lebih mementingkan kekuatan kata-kata dan gagasan ketimbang kerja. Jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Begitu kata dia dulu. Adu gagasan dengan Anies pasti kalah telak. Kayak timnas Argentina melawan tim bocil. Bagi kita, enggak gampang memikirkan ide kayak naturalisasi sungai, rumah lapis, air hujan turun ke bumi, tutupi kali pakai kain waring, sumur resapan, dan lain-lain. Hanya orang jago gagasan yang bisa berpikir sampai sejauh itu. Ahok bilang rumah DP 0 sangat susah direalisasikan. Tapi Anies dengan kekuatan cinta, maksudnya kekuatan gagasan, merasa yakin bisa melakukannya. Jejak Jakarta yang berantakan masih mau dia pamerkan ke publik. Coba suruh Anies adu kerja, dia pasti bakal lari dan sembunyi. Jadi ketika Anies menyindir soal adu lari pagi, Ganjar memberikan respon simpel. Dia pakai kaos dengan tulisan, kalau mau sehat, ayo olahraga. Dia bilang kalau orang mau sehat maka seharusnya berolahraga, karena jika tidak maka tubuh akan menjadi kurang sehat. Jawaban yang simpel dan mengena. Orang suka olahraga kok dipermasalahkan? Mau divideoin atau dijadikan konten ya terserah yang bersangkutan. Itu jauh lebih normal ketimbang naik pesawat belakangan supaya diliatin semua penumpang dan enggak ada yang minta tanda tangan. Di media sosial ada satu video di mana ada orang pakai baju yang tulisannya olah kata, tapi tulisan kata dicoret dan diganti dengan tulisan raga. Maksudnya mau sindir orang yang cuma pintar olah kata. Lebih baik olahraga ketimbang olah kata. Olahraga enggak merugikan siapapun, tapi olah kata sudah makan banyak korban. Olahraga enggak menipu siapapun, tapi olah kata bikin banyak orang merasa tertipu janji manis. Olahraga manfaatnya untuk diri sendiri, sedangkan olah kata menguntungkan diri sendiri sekaligus merugikan banyak orang. Kalau mau tahu seberapa banyak yang tertipu, silakan cek aja program rumah DP 0 rupiah.
Cari aja datanya berapa banyak warga yang menaruh harapan tinggi dan memandang rendah program Rusun Ahok demi ide Anies. Lalu kemudian menyesal karena merasa tertipu. Itu baru satu program hasil olah kata. Bayangkan ada berapa banyak program Anies yang udah makan banyak korban janji manis. Tapi kalau dilihat, kubu sebelah mulai melancarkan serangan yang agak melenceng. Adik Prabowo sempat sindir soal capres yang suka nonton bokep. Anies sindir soal capres yang suka lari pagi dan dijadikan konten di medsos. Ini namanya menyerang pribadi dan cara ini murahan. Ganjar tetap memilih kalem dan diam. Enggak ikutan terpancing. Yang mereka lakukan bukan adu gagasan, tapi adu mulut yang kualitasnya sama kayak pendukung sebelah. Anies sok-sokan mengaku ketemu warga tanpa pakai kamera, tanpa media, tanpa siapa-siapa. Jejak digital berserakan di mana-mana, masih aja mau ngeles asal-asalan. Dia pikir sekarang zaman kuno, di mana kebobrokan bisa disimpan rapat-rapat dan orang-orang enggak tahu. Kalau mau dibongkar, buruknya Anies bisa segunung. Kalau mau adu gagasan, tolong jangan nyindir tentang apapun yang enggak ada kaitannya. Nyindir bokep lah, petugas partai lah, lari pagi pencitraan lah. Cara-cara ini hanya dilakukan kelompok pengecut yang enggak punya prestasi. Anies katanya mau tawarkan perubahan. Nama koalisinya adalah Koalisi Perubahan. Di sisi lain, survei membuktikan 80% lebih rakyat puas dengan kinerja Jokowi. Ketika Anies jadi antitesis dan mau melakukan perubahan, bukankah ini anti klimaks? Mayoritas rakyat udah puas dengan Jokowi. Masa Anies mau mengubah itu semua dengan cara dia sendiri? Di saat rakyat udah nyaman dengan pemerintah saat ini, Anies datang tawarkan produk bernama Perubahan. Produk ini udah pasti nggak laku, karena apa yang dirasakan rakyat saat ini adalah kepuasan. Apalagi cap antitesis udah terlanjur melekat kuat. Anies mau tawarkan perubahan malah dianggap sebagai tanda kebalikan dari Jokowi. Rakyat puas dengan Jokowi, artinya rakyat nantinya nggak akan puas dengan Anies. Ini logika yang kacau dan nggak masuk akal. Makanya di survei manapun Anies tetap nggak bergerak dan stagnan. Dia menjual perubahan yang nggak nyambung. Rakyat udah puas dan nyaman. Mau diubah gimana lagi? Anies pasti nggak bisa jawab pertanyaan ini. Anies juga sempat menjual keberhasilan orang lain untuk kepentingan dia sendiri. Ini tanda orang yang nggak pede dengan prestasi sendiri. Meskipun kita tahu Anies ini nyaris nggak ada prestasinya. Anies yang biasanya santai dan agak cuek dengan kritikan, akhir-akhir ini berubah jadi lebih agresif dan tampil menyerang. Biasanya defensif, sekarang lebih ofensif, tapi akhirnya offside karena ternyata ucapannya ngawur dan kemudian dibalas balik dengan telak. Dengan demikian, pilihan di tangan Anda. Apakah mau memilih yang suka lari pagi atau suka lari dari janji? Mau pilih yang olahraga atau olah kata? Kalau memilih Anies, ingatlah kalau di belakangnya ada Nasdem, PKS, dan Demokrat. 3 partai ini sangat fenomenal. Kalau Ganjar misalnya, katakanlah nggak bagus, gimana lagi dengan Anies? Bukankah lebih parah? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.